Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa singkat saham-saham Extendfir untuk penutupan tanggal 28 Februari 2024. Kebetulan datanya adalah weekend dan monthly-nya sama ya Bapak Ibu di weekend. Jadi kita punya informasi yang komprehensif untuk weekly, daily maupun monthly. Oke, filosofi dari saham-saham extreme fear ini adalah ketika marketnya sedang sangat-sangat fear, ya sesuai disampaikan oleh Warren Buffett bahwa kita menjadi fearful jika yang lain terlalu greedy dan kita menjadi greedy saat yang lainnya fearful. Jadi saat sahamnya extreme fear berarti kita menjadi greedy atau kita mencari saham-saham lah yang untuk kita tampung ya. Cuman nggak sembarangan, nanti kita seperti menangkap pisau jatuh. Nah, ini karena banyak yang WA sama saya, Pak, tolong itu BBRI sudah ekstrim, BBCA sudah ekstrim. Itu bagaimana gitu? Sebenarnya bisa saja Bapak Ibu lakukan analisa sendiri, tapi baiklah. Saya coba ya, kita lanjutkan untuk analisa singkat saham Extreme Fear. Kita akan nanti cari yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Oke, prinsipnya seperti ini, step by stepnya ya untuk strategi kita saham extreme fear adalah buy on weakness ya. Jadi saatnya jadi weak dia, kita cari saham-saham yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, kita lakukan dulu screening saham-saham yang extreme fear di Telegram bot ya Bapak Ibu. Kita harus cari juga ya. Jadi kita nanti kebetulan ini lagi banyak ya. Jadi nanti kita lakukan. Setelah itu kita cek speedometernya, star rotationnya, dan price volume-nya. Seperti biasa, lakukan analisa biasa. Tapi karena analisa singkat, nanti Bapak Ibu silahkan lanjutkan. Lalu cek demand zone-nya, baik daily, weekly, maupun monthly-nya, ya, untuk tahu posisi stop loss. Jadi, dia strateginya itu wajib pakai stop loss. Wajib ya. Sekali lagi, wajib pakai stop loss. Jadi kalau kita punya nanti zona demand zone, ini sahamnya di atas, ini demand zone di bawah. Nah, stop loss itu 2 tick di bawahnya. Pokoknya dekat-dekat ini kita pasang stop loss lah, serapat mungkin dengan demand zone-nya. Lalu kuncinya adalah money management yang baik. Nanti Bapak Ibu kalau entry, kan ada demand zone. Misalnya demand zone-nya kotak begini ya, ini adalah harga saham. Sahamnya di atas ya, misalnya demand-nya di bawah. Nah, ini kita pakai piramida. Jadi lot terkecil, lama-lama besar nih. 1, 2, 4, 8, 16, 20, 60, 100 lot. Jadi makin lama makin besar. Nanti dia paling bawah ini, misalnya paling bawah ini kita beli. Stop loss-nya, misalnya piramidanya. Dekat-dekat dengan dimension itu stop loss. Jadi dekat dengan buy paling bawah itu adalah support line-nya. Oke, jadi kira-kira filosofi seperti inilah yang dilakukan. Artinya disclaimer tetap on ya Bapak Ibu, resiko ditanggung masing-masing. Mudah-mudahan di saat marketnya lagi jatuh-jatuh seperti ini rezeki kita ada. Jadi kalau marketnya lagi naik tinggi ya siapapun bisa lakukan analisa. Tapi saat-saat lagi extreme fear inilah opportunity, biasanya dari pengalaman saya profit saya itu besar sekali. Seperti waktu di pandemik tahun 2020 kan seperti ini juga saya lakukan. Saat panik-paniknya pilih saham-saham yang ekstrim dan dekat dengan demand zone. Ini dia kebetulan kompositnya juga extreme fear ya. Jadi kalau kita lihat kompositnya, dia masih bisa turun sampai bawah ini. Ini ada demand zone-nya, ini supply sekarang di atas, ini supply. Kalau Bapak Ibu lihat ini atasnya menjadi supply zone, di bawah ini adalah menjadi demand zone. Jadi kemungkinan dia bisa mengejar demand zone karena ini yang menahannya. Kalau nggak ada demand zone, dia biasanya tidak ada yang nahan. Oke, itu dia. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan tahap-tahap atau screening saham yang extreme fear untuk penutupan kemarin. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Tutorial tentang speedometernya sudah ada, tutorial tentang screeningnya sudah ada, tutorial tentang volume and supply demand zone sudah ada di sana ya. Jadi Bapak Ibu nanti join Telegram botnya atau pakai scan QR Google Lens. Bapak Ibu bisa scan QR ini, nanti diarahkan linknya di sana. Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan sendiri, ini nanti practice make perfect ya. Bapak Ibu akan paham, oh begini loh caranya. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah screen ya, SCR Extreme. Dan dari botnya, dia akan mencari saham-saham yang sudah ekstrim. Tutorialnya sudah ada, Bapak Ibu bisa tonton. Bapak Ibu ketik help juga di situ. Nah, di sini banyak pertanyaan, ada BBCA, BBRI, BBTN, ini banyak nih ya Bapak Ibu. Sekarang kemarin ada yang bertanya BBRI.
Juga bertanya BBCA. Ini BBCA jarang-jarang ya, Bapak Ibu. Kita jarang menemukan BBCA Extreme Fear. Tapi untuk saat ini saya bikin Extreme Fear untuk BBRI. Nanti Bapak Ibu silahkan akses Telegram botnya, lakukan cara yang sama untuk BBCA atau sama apapun lah yang ada di sini. Nah, kita udah ketemu untuk daily ya. Daily speedometernya dia adalah Extreme Fear. Sekarang kita lihat weekly-nya. W Speedo Extreme. Nah, ini untuk di weekly berarti dia turunnya sangat dalam ini. Jadi dia recovery butuh seminggu, 2 minggu, atau 4 minggu. Jadi kalau untuk membalik arahnya biasa kita butuh 4 candle ya Bapak Ibu. Ingat, ini kalau pakai W Extreme berarti mainnya di weekly. Kita lihat. Salah. SCR W Extreme. Terlalu bersemangat. SCR W Extreme. Dan mencari saham-saham yang ekstrim pakai weekly. Nah, ini saham-saham weekly. Lihat, BBRI sudah weekly-nya. Ini mudah-mudahan tidak salah ya Bapak Ibu. Kita cek aja nanti ya. Sekarang kita cek dengan Speedo langsung. Kita cek Speedo BBRI. Kita cek. Speedonya di daily ya Bapak Ibu. Di daily dia sudah Extreme Fear. Kita lihat di weekly. W Speedo BBRI. Luar biasa. Weekly-nya sudah ekstrim Bapak dan Ibu. Berarti akan jatuh dalam. Nah, ini kemarin saya kan tetap buy on weakness weekly ya. Jadi karena saya lihat, weekly-nya bakal ekstrim. Maka saya buy on weakness-nya jauh di bawah. Jadi saya masih beli lotnya kecil, 2 lot, 1 lot, 2 lot. Nah, kemarin 2 lot. Ya, jadi dia turun saya masih tetap beli. Cuman cash saya masih banyak. Ya, cash saya masih banyak untuk menampung beli BBRI. Nah, ini sekarang dia baik daily dan weekly-nya untuk BBRI sudah ekstrim. Lalu, di manakah kita kalau masih punya cash untuk buy on weakness? Kita nanti full cash-nya dan stop loss-nya pasangnya nanti kita dekat dimension. Artinya ini daily-nya ekstrim, weekly-nya ekstrim, nanti kita cari berarti dia mainnya di monthly untuk dimension-nya. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat dia daily, weekly-nya. Sekarang kita lihat dulu kompositnya ya. VPA, monthly, chart price dan volumenya BBRI. Kita lihat dulu ya. Ini sekira saya nggak lama Bapak Ibu. Oke, dia sudah jebol ya Bapak Ibu. Kalau komposit itu jebol sejak tahun pandemik aja dia tidak jebol ya. Saat pandemik dia tidak jebol lower downtrend. Berarti nanti kita akan cari di bawahnya. Ada nggak dimanapun posisinya ya. Itu dia monthly-nya, VPA weekly BBRI. Ini BBRI akan dalam ya. Dia juga jebol ya. Jadi kita lihat nanti di mana. Kita lihat dengan VPA BBRI. Kita lihat daily untuk volume price, cukup volume price dan VP. Oke, ada gap. Jadi ada gap ya. Jadi ini yang perlu kita cari informasinya. Dia ada gap. Oke, jadi dengan begini, kalau kita mau main cepat, kita bisa manfaatin kalau dia turun nanti, dia target kita tutup gap atau dimension dia di atas sini. Oke, satu ada informasi bahwa dia ada gap down, dan gap ini biasa akan ditutup. Oke, kita lihat VBP, monthly, BBRI. Itu menjelaskan kenapa saya pakai monthly. Nah, BBRI karena dia ada 2 skenario. Kok ada 2? Lihat di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini adalah sekarang menjadi supply. Ini yang panjang ini adalah supply zone. Lalu di bawah ini jelas ada demand ya, demand zone. Demand zone ini adalah yang menahan supaya pandemik kemarin BBRI tidak turun. Di sekitar 2.600 sampai 2.500 sampai 2.000 sekian lah ya Bapak Ibu di zona ini panjang 2.000, pokoknya bottomnya 2.000. Artinya saya kan misalnya saya sekarang sudah punya cash ya, masih punya cash, misalnya cash saya 50% misalnya sekarang untuk BBRI ya. Untuk BBRI saya sudah masuk, kemarin saya masuk banyaknya di tidak banyak, sudah mulai mengecekkan lot size-nya, manajemennya. Nanti di sini saya akan mulai agak banyak sedikit ya, tapi target saya adalah 2000-an ini. Jadi nggak tanggung-tanggung, memang dia turun dalam. Tetapi mungkin skenario kalau kita gap, dia akan turun ke sini, ke 3000, dia akan ada pullback dulu. Ya, karena ini adalah akumulasi, ini marking up, ini distribusi, marking down. Nah, target 3000 ini karena ada dimension sebesar ini.
Jadi skenario pertama ya, Bapak Ibu, saya nggak akan full 100% masuk ke BBRI ya. Saya tidak akan masuk 100%. Saya akan sisakan 25% cash saya di BBRI, tapi saya pasang stop loss di sini. Di bawah ini saya akan pasang stop loss ya, nanti detailnya nanti kita lihat nanti di mana akan kelihatan dimensionnya. Kenapa? Ya, kalau ini saya pasang stop loss untuk exit 50%. Dapat cash-nya, saya akan buyback di sini. Jadi skenario seperti itu. Ini dimension, tapi kenapa saya pakai di bawah? Di bawah paling kuat, ini tidak terlalu kuat. Dan sudah pernah dites, ditembus, cuman sejak tahun 2020 dia belum dites ya. Jadi tetap ini menjadi akumulasi saya, buy on weakness di sini, sekitar 3000. Tetapi stop loss, cuman stop loss saya tidak akan jual 100%. Saya akan jual sebagian untuk mengambil cash-nya, mengambil di sini dengan sisa cash yang tersisa. Intinya money manajemennya, intinya ya. Nanti Bapak Ibu pikir-pikirkan lah apa yang saya ucapkan. Artinya, walaupun saya misalnya punya 10 juta, sekarang saya sudah beli misalnya 4 juta atau 5 juta, sisa 2 juta setengah beli di sini. 2 juta setengah beli di sini. Nah, itulah alokasinya. Misalnya, tapi di sini saya kalaupun kena stop loss akan exit, sisanya akan saya pindahkan ke sini. Itu. Jadi di chart ketahuan dimensionnya kita di mana, BBRI masih bisa turun lagi. Kalau BBRI turun lagi, saya punya posisi untuk buybacknya, buy adalah di 3000. Ya, averaging saya mudah-mudahan dia menjadi 3000 sekian lah. Jadi target buy nanti saya pasang adalah 3000, di sini saya akan pasang piramida. Tetapi dengan adanya gap, dia mungkin akan naik dulu untuk turun ke bawah. Karena untuk menyempurnakan posisi akumulasi marking up, distribusi marking down. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk analisa singkat saham ledakan volume. Jadi kita kelihatan harus buy on weakness di mana. Saya tidak perlu jelasin detail karena sini kelihatan gambarnya ya. Kelihatan, ini kelihatan. Jadi tinggal manajemen diatur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like di channel YouTube ini supaya nanti kalau ada informasi Bapak Ibu akan mendapatkan update-nya. Dan lagi jangan lupa bahwa di saat market lagi terlalu extreme fear, maka kita disitulah dapat kesempatan sebesar-besarnya. Cuman BBRI kenapa harus main di monthly? Karena weekly-nya sudah ekstrim. Oke. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.